Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sampanoe dalam siaran langsung ngaji bareng Panueh ya. Tahsin tadabbur di surat Al-Baqarah ya. Melanjutkan pengajian tayangan ngaji Panueh melanjutkan di surat Al-Baqarah. Ayatnya yaitu ayat 114 ya sahabat. Temanya adalah tindakan-tindakan menghalangi beribadah. Namun sebelumnya mari kita mengucapkan syukur atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat, langsung saja di ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkaro fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut pada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat ya. Di dunia hina dan di akhirat mendapat azab yang berat. Sahabat, di tema ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ayat. Lalu apa yang dimaksudkan Allah di ayat 114 ini? Coba kita dalami. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang ya? Maksudnya orang yang paling zalim itu gitu ya. Zalim ini apa? Zalim ini paling apa ya? Mereka itu menganiaya diri sendiri. Orang zalim itu menganiaya diri sendiri. Ada cara-cara hidup yang baik ya, tapi tidak mau diikuti. Itu namanya zalim. Nah, Quran itu adalah cara goyang karena ini ada kipas di atas ya, jadi kameranya goyang. Quran itu adalah cara sang pencipta gitu ya, yang diberikan kepada manusia ciptaannya agar manusia ini menjadi mampu ya menata alam ya, menjadi seorang manajer khalifah, menjadi seorang raja. Maksudnya itu Quran ini gunanya ya adalah agar manusia menjadi seorang raja. Di mana? Ya tentunya di kekuasaan yang Allah sediakan ya. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, terus zalim itu ya, di ayat 114 ini zalim.
orang yang melarang di dalam masjid Allah. Lalu masjid Allah itu yang mana gitu? Masjid Allah itu apakah masjid yang tempat orang sholat gitu ya, 5 waktu boleh kalau memang dimaknai demikian boleh. Tapi secara luasnya masjid itu adalah tempat manusia ya menghuni, tempat hunian manusia itu namanya masjid ya. Dimanapun manusia berada, termasuk di bumi ini ya, yang dimana tempat itu menggunakan orang-orangnya tuh meyakini Quran, meyakini Allah ya. Di bumi ini ya, karena memang di bumi ini adalah hasil karyanya ya, memang Quran sangat layak untuk diikuti. Nih, jadi orang-orang yang zalim itu, yang paling zalim itu kata Allah, mereka yang melarang di dalam diri untuk menyebut namanya. Ya, menyebut namanya itu ya tidak hanya menyebut Allah gitu, tidak hanya itu, dan yang lain menyebut namanya saja mereka larang gitu loh, mereka larang, tidak boleh menyebut nama, apalagi membuka Quran ya, apalagi kemudian membacanya ya, memahaminya, menyebut nama Allah aja kita nggak boleh, apalagi kita sholat, karena di dalam sholat itu banyak kata-kata Allah di dalamnya. Apalagi kita kemudian menyelenggarakan ya, mentaati perintah Allah ya. Jadi Quran itu kan perintah Allah. Ini mereka melarang gitu. Orang-orang yang zalim itu tuh orang-orang yang mengabaikan Allah, mengabaikan Quran, mengabaikan Sang Pencipta ya, apalagi cara Allah ini kemudian digunakan untuk menata peradaban, menata masyarakat. Itu misalnya masyarakat Indonesia ya, mereka tidak setuju bahwa Quran itu dijadikan sebuah aturan ya, undang-undang untuk mengatur ya, masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu sahabat ya. Dan berusaha merobohkannya, yaitu mengabaikan Quran, kemudian berupaya agar ya seperti sekuler lah ya, di negara sekuler itu tidak mereferensikan ya ajaran agama ke dalam ajaran aturan pemerintahan. Tidak pandang maksudnya kecuali dengan rasa takut mereka mendapat kehinaan di dunia dan akhirat mendapat azab yang berat. Jadi ya. Nah, orang-orang zalim itu akan bisa masuk ke masjid ya, ke kekuasaan Allah gitu ya, kekuasaan apabila memang orang itu takut kepada Allah ya. Orang itu takut kepada Allah, kalau nggak takut sama Allah ya mereka tidak akan bisa
masuk ke dalam kekuasaan Allah. Adakah kekuasaan Allah di kehidupan ini? Ya, dia memang sudah kodratnya ada. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Di dunia mereka hina, kemudian mereka wafat, setelah wafat mereka akan mendapat hukuman yang berat. Bagaimana kejadian saya nanti setelah mati gitu, wafat ya, kemudian dia bermuhasabah, introspeksi apakah kita termasuk orang yang zalim atau bukan. Orang-orang yang zalim yang melarang, yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah mengaji, bahkan memahami Quran, lalu menjadikan Quran menjadi sebuah aturan untuk disepakati bersama, yaitu berarti kita zalim. Tapi kalau sebaliknya, insya Allah kita akan mulia di dunia dan di akhirat kita akan memperoleh ya surganya Allah. Gitu ya, kalau pengen dapat surganya Allah berarti harus tidak zalim, harus memuliakan Allah, harus menyebut nama Allah, harus tegakkan kalimat Allah, menjadikan aturan Allah. Ya contohnya apa sih yang kurang di Indonesia ini? Mungkin yang kurang di Indonesia ini kurang yakin ya sama aturan Allah tentang bagaimana menghukumi orang-orang yang korupsi gitu ya. Yang korupsi ini harus potong tangannya biar kapok gitu ya. Nah itu kurangnya. Nah ini tidak dijadikan sebuah undang-undang, padahal Allah mengajarkan itu, Nabi mengajarkan itu, dan Nabi melakukan itu di zamannya, sehingga Nabi Rasul dapat memajukan peradaban ya, masyarakat saat itu, karena memang menggunakan Al-Quran, cara Allah. Nabi Muhammad, Nabi Isa Injilnya sebelum adanya Quran, kemudian Nabi Musa ada Tauratnya ya, sebelum adanya Injil, kemudian ada Nabi Daud di Zaburnya sebelum ada Taurat. Nah, itu ada semua ya, tentang bagaimana Allah mensikapi orang-orang yang mengambil yang bukan hak. So, sahabat udah berapa menit itu kan? Baru satu ayat ya, tapi udah lumayan 13 menit. 115-nya lanjut ya, artinya saja, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ini Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa ini milik alam, ini milik Tuhan. Kemanapun kita menghadap ya, dan kemanapun kita menghadap, di sanalah wajah Allah ya, Jadi Allah menyampaikan bahwa kerajaannya itu, kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi. Indonesia kekuasaan Allah, iya memang. Asia kekuasaan Allah, kemudian ada benua kekuasaan Allah, bahkan bumi ini adalah kekuasaan Allah, langit juga kekuasaan Allah. Dan kalaupun ada bumi lain selain bumi yang kita huni ini di angkasa sana, itu pun kekuasaan Allah. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak, gitu ya. Ini siapa mereka? Berarti orang-orang Nasrani ya. Orang Nasrani itu meyakini Allah memiliki anak di dalam kitab sucinya. Kemudian Maha Suci Allah bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk padanya. Dan di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan itu, bahwa
di Allah memiliki anak. Maka kita tidak boleh meyakini bahwa Allah memiliki anak. Terus 117, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Selamat menyaksikan sobat Moh Subhan ya. Semoga sehat selalu ya. Mangga silakan di komentar barangkali dari tayangan saya ini ada sesuatu yang mesti di komentari ya, dikritik atau diberikan saran, mangga diketik di komentar. Jangan lupa like-nya, mau di-share juga mangga gitu. Insya Allah nanti konten ini kalau bisa saya upload di YouTube ya, saya simpan di YouTube dan kemudian di post-post sedikit ya, biar tambah menarik, karena memang ini adalah siar kita ngaji ya sahabat, di mana yang lainnya ya mereka selalu bersenda gurau, kemudian menyaksikan tayangan yang yang negatif ya, kita tampilkan positif ya, yaitu ngaji ya di media sosial ini. Terima kasih Pak Muhammad Subhan atas perhatiannya. Terus 118 terakhir, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaan kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Ya. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin, gitu ya. Nah itu ya, jadi ada orang-orang yang masih ragu terhadap kekuasaan Allah, padahal kekuasaan Allah itu ada ya. Nah, maka dalam hal pemilu ini ada beberapa kandidat ya yang yang telah terpilih sebagai calon ya. Ayo kita sama-sama memilih mereka-mereka yang tidak melarang hukum Allah untuk diikuti ya, ditaati bahkan ya siapapun. Kalau mereka yang setuju dengan konsep Allah, itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana Allah menghukumi orang-orang yang korupsi dengan potong tangan ya. Kalau mereka setuju berarti ya pilih kandidat itu. Mereka berarti tidak melarang kita untuk menyebut-nyebut namanya ya, menyebut memberlakukan cara-caranya di Indonesia. Baik sahabat, demikian saja ngaji kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.